Sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama hari ini akan kembali digelar dan agenda sidang adalah pembacaan pledoi atau pembelaan atas tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum Kamis lalu. Terkait adanya pengerahan massa di sidang kali ini, pihak kepolisian menyatakan sudah melakukan antisipasi. Tim kuasa hukum Ahok mengatakan Ahok akan membuat dan membacakan sendiri pledoinya. Meski tim kuasa hukum tetap membantu menyusun dan menyempurnakan pledoi tersebut. Sebelumnya dalam sidang pembacaan tuntutan pada 20 April lalu, jaksa penuntut umum menyatakan Ahok bersalah dan menuntut Ahok dihukum selama 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Terkait adanya pengerahan massa di sidang kali ini, pihak kepolisian sudah melakukan antisipasi. Tentunya untuk kepolisian ini tetap ya dengan adanya pemberitahuan Kapolda Metro Jaya ada sekitar 2.000 massa yang kontra, kemudian ada 500 lebih yang pro yang tentunya nanti akan berorasi di depan Kementan ini dan kepolisian menstandbykan ada standby pasukan lah. Jadi seandainya nanti ada kegiatan yang perlu penambahan personil kita sudah siap dan kita standbykan dari hari ini sampai nanti selesai sidang. Dan kita sudah terhubung dengan korespondensi CNN Indonesia Victor Pangaribuan di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Good morning Victor. Victor, kalau tadi Anda sempat mendengarkan pendapat dari Humas Polda Metro Jaya, Pak Argo Yuwono mengatakan bahwa sejauh ini aparat kepolisian sudah siap. Lalu pengamatan di lapangan seperti apa? Apakah memang sudah ada massa yang datang untuk berorasi pada saat nantinya Ahok ini menyampaikan pledoi di sidang kali ini? Ya, good morning Alfian dan Daniar. Betul sekali bahwa sejak Selasa pagi tadi saya sudah melihat sejumlah massa begitu, baik dari massa yang pro dan juga kontra terhadap Ahok begitu. Sejumlah massa bahkan untuk yang pro kepada Ahok ini sendiri ini sudah menyampaikan aspirasi mereka akan tetap mendukung Ahok apapun nanti yang akan disampaikan hingga putusan atau vonis yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim Mei mendatang begitu. Nah, memang saat ini tadi saya sudah berbincang-bincang singkat dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya begitu bahwa sudah disiapkan lebih dari 2.000 personil gabungan Polres Jakarta Selatan dan juga Polda Metro Jaya yang akan mengamankan persidangan baik di area luar maupun dalam gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan ini begitu. Di luar ada sejumlah titik yang diamankan karena memang sebelumnya Polda Metro Jaya sudah mendapatkan laporan akan ada sekitar 2.000 massa dari massa yang kontra terhadap Ahok dan juga ada 500-an orang atau massa dari pendukung Ahok yang akan berorasi di luar gedung Kementan sendiri. Nah, nantinya di dalam area gedung Kementerian Pertanian ini juga akan dijaga ketat oleh kepolisian. Sama seperti sidang pekan lalu pada saat pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum polisi akan memperketat pemeriksaan mulai dari para pengunjung yang harus menggunakan kartu identitas untuk dapat memasuki ruang persidangan. Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk yang akan terjadi dalam persidangan nanti begitu. Sidang nanti akan digelar seperti sidang-sidang sebelumnya pukul 9 pagi, Alfian dan Daniar, dan hari ini betul sekali sidangnya adalah agenda membacakan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa Ahok. Mekanismenya Alfian dan Daniar, nanti tim kuasa hukum dan Ahok akan membacakan nota pembelaan masing-masing secara terpisah. Karena tim kuasa hukum ini sudah menyusun serangkaian nota pembelaan, Ahok sendiri pun sebagai terdakwa memang sudah menyiapkan nota pembelaan secara pribadi. Nanti Ahok akan membacakan pembelaan terhadap dirinya begitu. Ini akan berisikan beberapa hal, diantaranya isi eksepsi yang juga pernah dibacakan Ahok dalam sidang-sidang sebelumnya, di mana Ahok akan bersikukuh terhadap pendiriannya bahwa ia sama sekali tidak berniat untuk menyinggung atau menodai agama tertentu begitu. Nanti akan disampaikan pula oleh Ahok bahwa saat ia menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 dalam kunjungan kerjanya di tempat pelelangan ikan Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 lalu, itu adalah hanya sekedar bercerita tentang pengalaman masa lampaunya. Karena Ahok dulu gagal melangkah untuk menjadi gubernur Bangka Belitung pada tahun 2007 akibat selebaran yang berisikan surat yang sama begitu, agar masyarakat tidak memilih pemimpin dari kaum non-muslim. Kemudian Ahok juga akan juga membela diri dengan di mana ia akan bercerita di hadapan majelis hakim bahwa selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia telah berkontribusi sangat banyak dan berkinerja positif untuk membangun Jakarta begitu. Salah satunya kita ketahui bahwa Ahok berhasil untuk membenahi kawasan prostitusi Kalijodo. Kemudian juga Ahok adalah sosok yang sangat plural dan menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan, di mana pada saat ia memimpin sebagai gubernur, Ahok berhasil meresmikan dan membangun
Masjid Raya DKI Jakarta yang merupakan masjid yang dimiliki oleh Jakarta untuk pertama kalinya begitu. Memang pledoi ini adalah hak dari terdakwa, dalam hal ini Ahok, untuk menangkis tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum yang disampaikan pada persidangan sebelumnya. Sekedar review persidangan sebelumnya, memang jaksa penuntut umum ini akhirnya menjatuhkan tuntutan atau membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim begitu. Di antaranya adalah dengan menjatuhkan hukuman 1 tahun pidana penjara kepada Ahok dengan masa percobaan 2 tahun. Ini juga belum ditentukan apakah nantinya Ahok akan ditahan atau tidak. Kita menunggu hasil putusan sidang Mei mendatang, vonis dari majelis hakim. Namun yang pasti dilihat dari hukumnya begitu, dari aturannya, bahwa nantinya akan dilihat selama 2 tahun ini apakah Ahok akan melakukan tindakan pidana lainnya apapun begitu. Nah, kalau ia terbukti melakukan tindak pidana lainnya selama 2 tahun masa percobaan, maka ia akan menjalani hukuman pidana penjara selama 1 tahun ditambah dengan hukuman pidana yang baru begitu. Kalau kita merujuk pada peraturan yang ada. Tapi kita belum tahu apakah nanti Ahok akan ditahan atau tidak. Kita menunggu hasil vonis majelis hakim pada Mei mendatang. Nah, memang jaksa penuntut umum memang menuntut Ahok dengan 1 tahun pidana penjara dan juga 2 tahun masa percobaan. Ini berdasarkan keterangan dari 29 saksi ahli dan fakta yang sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang membenarkan dan meyakinkan bahwa Ahok perbuatannya telah melanggar ataupun telah dirasakan juga melakukan penodaan agama begitu. Ini berbanding terbalik dengan tim kuasa hukum yang merasa bahwa dari 16 saksi yang dihadirkan di persidangan oleh tim kuasa hukum Ahok menjelaskan bahwa mereka tidak percaya bahwa Ahok tidak melakukan penodaan agama begitu. Nanti kita lihat seperti apakah nota pembelaan yang akan dibacakan oleh masing-masing dari terdakwa Ahok dan juga tim kuasa hukumnya dalam persidangan nanti, Alfian, Daniar. Baik, Victor Pangaribuan, terima kasih. Selamat kembali memantau ya jalannya persidangan yang nanti akan segera dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat.